Oke, selamat malam Ibu. Perkenalkan, nama saya Sinta Silaban dengan NIM 24052 dari kelas D. Jadi di sini saya akan menginterpretasikan data dari analisis responden menggunakan analisis conjoint. Nah, pertama-tama kita buat folder baru. Pertama-tama kita buka folder, kita buka file, terus new, baru data. Nah, ini folder baru. Terus itu kita klik data, baru selesai data orthogonal design, baru ke generate. Nah, faktor name-nya itu kita sesuaikan dengan dari hasil atribut kita. Nah, dari hasil atribut itu ada harga, aroma, ketahanan, dan juga kemasan. Nah, selesai itu kita buatlah di faktor name ini ada harga, baru kita add, selanjutnya yaitu ada aroma, selanjutnya ada ketahanan, nah selanjutnya ada kemasan. Nah, selanjutnya kita klik harga ini, kita klik define values. Selanjutnya value itu adalah harga, dan label itu adalah isi dari harga tersebut. Kita klik dari Excel tadi kita untuk melihat setiap harga dari atribut tersebut. Nah, dari harga kalau yang nomor 1 itu ada 15, nomor 2 25, nomor 3 50. Nomor 1 tadi 15.000, nomor 2 25.000, nomor 3 50.000. Kita klik continue. Aku salah, maaf. Oke. Selanjutnya kita klik aroma, define 1 2 3. Nah, di aroma ini sendiri ada vanilla, selanjutnya ada bunga, baru manis. Selanjutnya ada ketahanan. Nah, di ketahanan ini kita isi 1 2 3. Di labelnya ada 2 sampai 4 jam, baru 5 sampai 7 jam, dan 8 sampai 10 jam. Baru continue. Selanjutnya kemasan 1 2 3. Nah, di kemasan ini ada botol kaca spray, nomor 2 botol mini. Nah, yang nomor 3 ini botol kristal. Continue. Baru selanjutnya kita klik create new data file. Baru file. Nah, selanjutnya kita ini untuk menyimpan, kita klik di disk local C. Selanjutnya kita simpan di analisis conjoint Sinta. Nah, ini open.
Nah, ini kita buat nama filenya referensi skala referensi stimuli. Oke, selanjutnya kita save. Nah, selesai dari situ baru kita okekan. Nah, ini adalah data dari orthogonal plane. Selanjutnya kita lihat di folder tadi yang di analisis conjoin, yang bagian dari analisis sinta di referensi stimuli. Nah, ini didapat dia di folder ini, sudah tersimpan. Selanjutnya kita masuk ke Excel. Nah, di Excel ini kita simpan ini, kita copy semuanya, kita copy. Udah, kita Ctrl C, lanjut ke SPS, kita klik file, baru new, baru data. Nah, klik kanan, baru paste with variable names. Nah, ini adalah respondennya. Selanjutnya kita ke variable view. Nah, di variable view ini ada responden. Nah, responden ini yang bagian measure kita ganti jadi nominal. Nah, yang lainnya itu jadi scale. Nah, selanjutnya kita file, baru save as, baru kita buka ininya tadi di local C, baru Sinta, baru kita open. Nah, ini kita kasih nama nominal, baru kita save. Nah, selanjutnya kita masuk ke sintaks. Nah, ini adalah sintaksnya. Kita copy dulu pertama, baru kita Ctrl C, kita masuk ke SPSS. Kita buka file, kita new, baru baru sintaks. Nah, kita Ctrl V. Nah, kita sesuaikanlah ini sama yang kita kerjakan di folder tadi. Oh, gini, udah. Kita lihat tadi di local C. Nah, ini tadi kan punya aku kan di foldernya analisis conjoin Sinta. Kita buka, terus tadi di referensi stimuli kan. Nah, di referensi stimuli ini kita buka file new, baru sintaks. Nah, selesai itu kita Ctrl V. Nah, di analisis yang conjoin plane C ini, tadi kan di foldernya di situ kita simpan di C. Terus analisis conjoinnya kita ubah menjadi analisis conjoin Sinta. Nih, kita hapus analisis conjoin Sinta. Nah, ini kita ubah, kita lihat di folder menjadi nominal, referensi stimuli. Kita ubah menjadi referensi stimuli. Nah, yang di bagian data C ini kita samakan sama yang ini. Kita hapus ini. Analisis conjoin Sinta.
penilaian ini kita ganti menjadi nominal. Terus yang skor ini kita lihat di data kita tadi ada berapa? Di stimuli kita lihat di sini ada 9. Ada 9 yaitu dari P1 sampai P9. Nah, ini kita ubah menjadi P9. Oke, responden. Nah, yang faktornya ini kita samakan sama yang tadi. Pertama itu ada harga, yang kedua aroma, yang ketiga ketahanan, dan yang terakhir yaitu kemasan. Nah, kalau udah merasa udah pas, kita klik run, baru all. Nah, inilah data-datanya. Jadi, di data ini semua di subjek, kita lihat di bagian subjek bagian 4. Di sini ada harga dengan di responden 4 ada terdapat harga yang yang paling disukai yaitu 25.000 dengan utility estimate yaitu 444, dan yang kedua yaitu 50.000 dengan utilities 111, dan yang tidak disukai yaitu min 556. Sedangkan di aroma yang paling disukai itu adalah manis dan juga vanila, dan yang tidak disukai yaitu bunga. Kalau di ketahanan sendiri yang paling disukai itu adalah 8 sampai 10 jam, baru yang kedua 5 sampai 7 jam, dan yang tidak disukai oleh responden yaitu 2 sampai 4 jam. Selanjutnya kemasan. Kalau di kemasan ini sendiri yang paling disukai itu adalah botol mini, kedua botol kaca spray, dan yang ketiga yaitu botol kristal. Nah, selanjutnya kita lihat hasil akhir dari semua analisis conjoin dari kuesioner tadi. Nah, ini adalah hasil overall statistiknya. Jadi, kita bisa melihat importance harga overall statistiknya dari harga ini sendiri yang paling diminati oleh responden yaitu 25.000 dengan utility estimate yaitu 146, dan yang kedua yaitu 50.000 dengan utility estimate 0,56, dan yang paling tidak disukai oleh konsumen adalah min 222. Selanjutnya di aroma yang paling disukai oleh konsumen itu sendiri adalah vanilla dengan utility estimate 0,56, dan yang tidak disukai yaitu 0,51. Selanjutnya yaitu ketahanan. Kalau di ketahanan yang paling disukai itu ada 2, yang pertama 8 sampai 10 jam, baru yang kedua 5 sampai 7 jam, dan yang tidak disukai yaitu 0,20. Selanjutnya yaitu kemasan. Yang paling disukai oleh konsumen yaitu botol mini, dan yang paling tidak disukai oleh konsumen yaitu botol kaca spray. Selanjutnya ada importance values dari semua data itu. Terdapat yang paling diminati oleh konsumen yaitu adalah aroma dengan importance values-nya yaitu 26,837. Selanjutnya yaitu yang kedua ada harga, sama yang ketiga ada kemasan, dan yang terakhir yaitu ketahanan. Nah, dan correlation-nya itu version value 1000, sig-nya itu 0,00, berarti candles tahu itu 1000 dengan sig 0,000, berarti penelitian ini valid. Oke. Dah, bikin PPT kamu cepet.
Baik, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu yang berjudul Preferensi Konsumen Terhadap Atribut Parfum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sinta Silaban dengan NIM 24_052 dari kelas D. Jadi, pertama-tama pendahuluan. Nah, dari kualitas produk bisa kita lihat salah satu adalah faktor utama yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli suatu produk dalam industri parfum yang sangat kompetitif. Nah, persepsi kualitas produk adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan persepsi konsumen terhadap fitur dan juga keunggulan produk yang ditawarkan. Karakteristik parfum termasuk ada aroma, daya tahan, kemasan, dan juga nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Selanjutnya, rumusan masalah. Nah, kalau di rumusan masalah ini sendiri, yaitu penelitian ini berarti bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi pemasaran HMNS ketika bersaing di industri parfum Indonesia. Oleh karena itu, adapun rumusan masalah yang dipilih ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana strategi komunikasi pemasaran merek parfum bersaing di bidang industri parfum Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana strategi komunikasi pemasaran HMNS atau merek untuk meningkatkan minat beli dari pelanggan. Yang ketiga yaitu di tengah persaingan industri parfum Indonesia, masalah apa saja yang dihadapi. Selanjutnya itu tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka sendiri ada 2. Yang pertama yaitu komunikasi pemasaran dan juga storytelling. Di komunikasi pemasaran ini sendiri, komunikasi pemasaran adalah cara perusahaan itu bagaimana sih menyampaikan informasi tentang suatu produk agar konsumen dapat tertarik dan juga dapat mau membeli dari produknya tersebut. Sedangkan storytelling marketing yaitu teknik promosi dari produk tersebut agar konsumen ini merasa terhubung secara emosional. Selanjutnya, metode penelitian. Nah, metode penelitian ini dengan menggunakan desain ortogonal. Atribut yang diteliti ada harga, aroma, ketahanan, dan juga kemasan yang digabungkan menjadi 9 stimuli produk dengan menggunakan skala Likert, dan data yang dikumpulkan adalah 22 responden yang dipilih secara proportif. Kemudian data ini dianalisis menggunakan SPSS untuk menentukan nilai utilitas suatu produk tersebut. Nah, tingkat kepentingan atribut dan juga simulasi preferensi. Nah, ini adalah atribut responden dari 22 analisis conjoint terhadap parfum. Dan ini adalah sintaksnya. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Nah, berdasarkan output yang ada di sini dapat diperoleh atau dapat disimpulkan bahwa harga yang disukai oleh konsumen itu adalah 25.000, sedangkan 15.000 adalah harga yang mungkin tidak disukai oleh konsumen. Selanjutnya adapun atribut yang paling disukai atau yang paling berpengaruh pada konsumen yaitu aroma, harga, kemasan, dan juga ketahanan. Selanjutnya korelasinya yaitu persen sebesar 0,00 dan candle stau sebesar 0,00, yang dimana syarat signifikan harus di bawah atau kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini benar dan valid. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka ada beberapa poin yang dapat disimpulkan. Yang pertama, yaitu melakukan kemasan yang menarik, terutama terkait produk parfum dan juga strategi distribusi di awal. Dan kedua, yaitu melakukan promosi kepada konsumen agar konsumen secara emosional dapat menerima. Gitu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.